syukurmu pada sore hari ini kepada Tuhan. Mari bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik, kau teramat baik ya Tuhan di dalam hidupku. Tuhan, kau baik Tuhan, kau sungguh baik ya Bapa. Mari jemaat sendiri nyatakan, ku bawa ke tempat kudus-Mu. Amin. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik. Mari jemaat nyatakan, ku bawa korban syukur ke tempat. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan rasa syukurmu sama Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Selamanya, selamanya ku bawa korban syukurku Tuhan. Hatiku
kasih ya Tuhan. Tuhan sangat baik atas hidup kami. Kami bersyukur kalau kami ada hingga pada sore hari ini. Kami percaya kebaikan Tuhan kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, ajar dan didik kami, biar kami duduk tenang mendengarkan pesan-pesan kebenaran firman-Mu, membentuk setiap hati kami. Biar Roh Kudus menguasai kehidupan kami, sehingga hanya kuasa-Mu lah yang bekerja pada sore hari ini. Tuhan dimuliakan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau kita masih ada dan saya juga ada seperti saudara dalam keadaan baik. Terima kasih juga buat Ibu Gembala, Ibu Rahel yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini di GBI Pondok Gede Plaza. Ya, juga saya ucapkan happy anniversary untuk GBI Pondok Gede Plaza yang ke-26 ya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa atas gereja ini selama 26 tahun. Banyak hal pasti yang sudah dilalui selama 26 tahun ini. Prosesnya yang sangat luar biasa. Tetapi kita bersyukur saudara yang ada di tempat ini semuanya mengalami sukacita juga. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sore ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema bertumbuh bersama dalam Tuhan, jadilah pemenang. Temanya bertumbuh bersama dalam Tuhan, jadilah pemenang. Ya, Bapak Ibu, nama saya PDM Alex Sembiring. Kita sama-sama juga di Rayon 5 Bapak Ibu. Kami mengembalakan di GBI Grace Duku Jamrut, daerah Mustika Jaya, dekat dengan Grand Wisata Bekasi Timur. Ya, puji nama Tuhan, ini kali kedua saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur kembali sore hari ini saya perhatikan lebih banyak anak-anak muda, generasi-generasi yang luar biasa yang hadir. Amin Bapak Ibu. Anak-anak muda yang luar biasa boleh lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya, 90% Bapak Ibu. Saya sangat bangga sekali dengan anak-anak muda karena saya pun dipanggil Tuhan dari sejak muda. Saya bertumbuh dan sampai dipercayakan menjadi seorang gembala. Tetapi banyak hal yang harus saya lalui Bapak Ibu. Ya, kembali kepada tema bertumbuh bersama dalam Tuhan, jadilah pemenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam iman kekristenan yang namanya setiap umat Tuhan, setiap kita, baik itu masih remaja, pemuda, dewasa rohani, bahkan yang dikatakan secara umur sudah dewasa, setiap umat Tuhan, bahkan dari sekolah minggu pun diwajibkan untuk bertumbuh. Amin. Dalam hal ini bahwa setiap umat Tuhan wajib bertumbuh. Itulah makna daripada kita mengiring Tuhan. Dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri merindukan kita bertumbuh. Kalau secara jasmaniah aja, manusia itu ada step langkahnya di dalam pertumbuhan. Mulai lahir bayi, baru anak-anak atau di gereja anak sekolah minggu dengan tingkatan-tingkatannya, masuk ke GC, ke youth, dewasa muda, ke dewasa, baru umas, begitu. Nah, secara manusia aja ada penumbuhan Bapak Ibu. Kalau kita lihat lagi, tumbuhan yang diciptakan Tuhan. Ketika manusia, ketika para petani menanam benih, contohnya benih jagung,
itu ditanam baru mulai dari kecil, baru bertumbuh, keluar untuk mulai menghasilkan buah dan berbuah. Begitu. Nah, begitu juga di dalam kerohanian Bapak Ibu. Tuhan Yesus merindukan setiap kita umat pilihannya ini yang dikasihi Tuhan, yang diciptakan sempurna, segambar dengan gambaran Allah, pun diminta untuk bertumbuh. Kenapa demikian? Karena Tuhan punya tujuan yang mulia terhadap kehidupan kita. Amin. Sekali lagi saya sangat bangga sekali dengan anak muda yang melayani pada saat hari ini. Karena saya pun dulu adalah dibentuk daripada anak muda sehingga terus bertumbuh dan dipercayakan menjadi gembala Bapak Ibu. Dan saya percaya anak-anak muda yang setia, saudara pun akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Baik di dalam dunia kerohanian, baik di dalam dunia sekuler. Di dalam dunia sekuler pun dibutuhkan pertumbuhan. Nah, kita akan melihat selanjutnya. Bertumbuhlah adalah adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Katakan amin. Bertumbuh adalah adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, saya dipercayakan dalam pengembalaan baru memasuki 5 tahun Bapak Ibu. Saya menyadari bahwa secara umur manusia, umur-umur segitu masih anak-anak. Begitu juga gereja ini yang digembalakan oleh Ibu Rahel dengan almarhum dulu. Ketika memulai juga waktu itu banyak perjuangan Bapak Ibu. Tetapi step demi step, langkah demi langkah ada perubahan. Hingga berhari jadi yang ke-26 tahun gereja ini. Wow. Saya katakan ini luar biasa. Gereja yang diberkati Tuhan. Tempat yang diberkati Tuhan, jemaat-jemaat juga yang setia, mungkin mengiringnya mengikuti dari awal gereja ini 26 tahun, mungkin ada yang mengikuti baru 20 tahun, 15, 10 tahun, tetapi semuanya menikmati daripada pertumbuhan itu. Amin. Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ibu ini yang dikatakan bertumbuh adalah adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Saya yakin juga ketika Ibu Rahel dengan almarhum Bapak ketika memulai gereja ini, pasti awalnya itu juga masih kecil tempatnya. Mungkin kemarin waktu merayakannya Ibu Rahel mungkin ada cerita histori bagaimana perjuangan. Kenapa itu diingatkan, disampaikan? Inilah namanya pertumbuhan Bapak Ibu. Ada yang bertumbuh, ada prosesnya harus dilalui. Bertumbuh dalam Tuhan, mengarah sama juga dengan dewasa secara rohani, sama juga dengan bertumbuh secara rohani. Bertumbuh di dalam Tuhan, dewasa secara rohani, bertumbuh secara rohani. 1 Petrus 2 ayat 22 berkata begini Bapak Ibu. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ada kata bayi yang baru lahir. Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang bayi. Tetapi ada juga selanjutnya dikatakan yang selalu ingin air susu yang murni. Bayi yang baru lahir, untuk mereka bertumbuh dengan baik, ibunya akan memberikan ASI ataupun susu untuk khusus bayi. Di dalam kerohanian juga pun demikian. Setiap kita pasti merindukan yang namanya air susu yang murni, yang rohani, berbicara tentang firman. Firman itu murni Bapak Ibu.
Maksudnya firman itu membentuk, mendidik, mengajar kita. Agar apa? Menuju kepada kedewasaan rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ending daripada, puncak daripada iman kekristenan di dalam pertumbuhan adalah kita akan bersama dengan Bapa di sorga memerintah dalam kemuliaannya. Amin. Tempat kita bukan di bumi ini Bapak Ibu, tetapi secara rohani Tuhan minta agar ada perbedaan pertumbuhan secara rohani. Makanya anak-anak muda yang hadir pada sore hari ini, ayo bertumbuh di dalam komunitasmu, komunitas yang sehat, terutama di gereja. Amin. Gereja ini tentang pembentukan semuanya. Kalau saya ngomong pada anak-anak didik saya di gereja anak-anak muda, gereja ini adalah membentuk dan mempersiapkan kehidupanmu ketika engkau masuk di dalam dunia sekuler atau kelak ketika engkau menyelesaikan pendidikanmu, masuk di dalam dunia kerja, gereja sarana untuk membentuk karaktermu. Karena di luar sana, di sekuler sana, salah satu yang dilihat adalah untuk direspon, untuk diterima dalam suatu pekerjaan, bahkan mendapat apresiasi daripada tempat engkau bekerja, itu adalah salah satunya pembentukan karakter. Amin. Begitu juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Next, selanjutnya siklus pertumbuhan rohani kita akan melihat dari kanak-kanak rohani Bapak Ibu. Kanak-kanak rohani berbicara tentang pengenalannya akan Tuhan ketika awal-awalnya berjumpa dengan Tuhan, bertobat. Yang tadinya hidupnya hidup sembarangan, tidak mengikuti aturan firman, tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, ditangkap Tuhan, mereka mulai mengerti. Oh, ini loh kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Ini masih kanak-kanak. Masih banyak hal, sifat kanak-kanak itu masih sering muncul. Tetapi saya percaya, saudara yang ada di tempat ini bukan kanak-kanak rohani lagi. Amin. Saudara sedang dibentuk dan saya katakan harus sampai kepada kedewasaan rohani. Amin. Agar kelak jadi pemenang. Pemenang dalam apa? Dalam segala hal. Terutama terbentuk dulu secara rohani. Kalau secara rohani sudah melewati fase-fase ini, maka kita dikatakan menjadi pemenang dalam segala aspek hidup kita. Gereja ini 26 tahun jadi pemenang. Sudah banyak yang dilalui dari masa kanak-kanak. Gereja yang masih umurnya mungkin dulu masih sangat muda. Terus bertumbuh ke 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sekarang 26 tahun. Demikian pun rentan perjalanan kehidupan seperti manusia. Nah, selanjutnya anak-anak rohani 1 Korintus 13 ayat 11 berkata begini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ini yang namanya siklus suatu perubahan di dalam kehidupan kerohanian. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia berkata begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Rasul Paulus sebelum ditangkap Tuhan, dilihat secara rohani dia kanak-kanak. Dasarnya dari mana? Dia mengejar-ngejar orang beriman, orang Kristen yang percaya kepada Yesus, pengikut Yesus, bahkan dibunuh. Karena dia belum mengerti secara rohani. Tetapi ketika ditangkap Tuhan,
Dan Tuhan berkata kepadanya, akulah yang kau aniaya. Baru dia sadar. Dalam hal ini, kanak-kanak rohani harus sadar. Seperti Rasul Paulus, dia sadar ketika apa yang dilakukan itu enggak berfaedah sama Tuhan. Enggak berguna di hadapan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan ajar dia, baru dia sadar ada perubahan dalam kehidupannya. Enggak serta-merta menjadi Rasul Paulus yang dahsyat dipakai Tuhan. Banyak hal yang harus dilalui dalam perjalanan kerohaniannya. Banyak hal, gelombang permasalahan membentuk stamina rohaninya. Dia mulai meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Dan dikatakan sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikian pun di dalam kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, yang gagah perkasa, yang dipakai Tuhan secara luar biasa di zaman ini. Saya mau katakan, bahkan sekarang ini anak-anak muda saya perhatikan yang tekun mengasihi Tuhan, yang tekun melayani Tuhan. Banyak di antara mereka lebih dewasa rohaninya daripada orang tua secara umur. Kalau kita melakukan riset, pasti akan kita temukan yang sungguh-sungguh melayani. Seperti tadi yang di panggung ini Bapak Ibu. Bukan di mimbar, ini mimbar Bapak Ibu, ini panggung. Mereka orang luar biasa, mental mereka luar biasa. Ketika dulu awal melayani, karena saya pun basicnya dari worship leader. Begitu. Awalnya dulu waktu nyanyi, wah takut-takut. Melihat mata jemaat pun takut gitu. Wah kayaknya suka blank ini. Wah nanti apa ini lagunya gitu. Itu masih kanak-kanak, masih belajar tahapnya Bapak Ibu. Tetapi terus di-upgrade. Makin lama jam terbangnya semakin banyak sehingga mempunyai mental yang luar biasa. Jadi sifat kanak-kanak, ketakutan, kekhawatiran itu sudah mulai ditinggalkan. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 berkata begini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Kalau anak-anak rohani, kalau masih rohaninya masih kekanak-kanakan, ketika kita menyampaikan pesan Tuhan dalam arti pesan-pesan yang lebih profetik, terkadang mereka nggak nangkap. Harus disesuaikan dengan kehidupan kerohanian mereka. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ketika Rasul Paulus melayani dari satu kota ke kota yang lain, dia memuridkan, dia pun harus menyesuaikan diri dengan mereka. Rasul Paulus dengan berhikmat tidak akan mungkin menyampaikan tiba-tiba ketika dia baru ketemu dengan orang yang baru mau dilayani, tiba-tiba dia ngomong besok kamu harus menginjil dan selamatkan mereka. Wow, bingung mereka. Tetapi harus dibentuk, diajar, dididik. Gereja ini tempatnya Bapak Ibu. Gereja ini wadahnya untuk pembentukan. Sekali lagi saya bacakan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Ketika saya awal-awal bertobat, saya bingung. Apa sih yang dimaksud Pak Gembala ini? Apa sih yang dimaksud teman-teman kakak-kakak rohani? Kadang saya nggak nyambung Bapak Ibu. Tetapi saya terus belajar. Saya belajar, akhirnya saya nangkep, oh iya ya, rupanya begini pesan Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, Bapak Gembala. Bahkan ketika berbaur dengan komunitas yang kakak-kakak rohani, saya mulai nangkap. Wah luar biasa rupanya. Kita semakin diperbaharui.
tingkatan daripada kanak-kanak rohani mulai sedikit ada peningkatannya. Next Bapak Ibu. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Susulah kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu, ada satu kisah, ada satu pengalaman kerohanian yang sangat unik bagi saya Bapak Ibu. Ketika Tuhan mempercayakan saya di dalam pengembalaan melalui gembala pembina cabang, ketika mengawali membuka pelayanan, saya kaget Bapak Ibu. Jemaat yang ada di dalam itu beberapa kali suka berantem Bapak Ibu. Berantemnya di gereja Bapak Ibu. Wah, saya sampai kaget juga. Pulang gereja berantem. Saya harus kumpulkan lagi, bimbing mereka, nasihati mereka. Dan saya berpikir, kenapa bukan di luar sana mereka berantem? Kenapa di gereja? Dan saya disadarkan, rupanya mereka masih kanak-kanak rohani. Saya sadar, inilah yang dikatakan oleh firman ini. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Kalau masih kanak-kanak rohani, kalau kita kasih makanan firman yang keras, kaget mereka, shock mereka. Tetapi kalau yang sudah dewasa rohani, ketika dikasih firman yang lebih tegas, wah mereka akan terima. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman ini mengubah aku. Firman ini saya tampung. Saya terima dengan sukacita karena saya tahu saya enggak sempurna di hadapanmu. Itu bahasa daripada seorang yang dewasa rohani. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, salah satu sifat manusia duniawi adalah adanya iri hati. Bapak Ibu, maaf, sekalipun secara umur sudah agak tinggi dan sudah lama bergereja, menjadi orang percaya, sudah puluhan tahun, mungkin baru sejak lahir pun sudah yang namanya Kristen, pengikut Kristus. Tetapi kalau masih kuat iri hatinya, ini masih perlu dikoreksi. Masih perlu penundukan diri. Dan ini dikatakan maaf, masih manusia duniawi Bapak Ibu. Tapi saya percaya, di sini semuanya sudah meninggalkan hal itu. Kalaupun tiba-tiba ada muncul, langsung ditangki dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada iri hati di dalam hati itu. Karena itu bukan buah roh. Itu kedagingan, kan gitu kan. Bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Dan ada orang berkata begini, iri hati itu kan manusiawi. Iya manusiawi. Kalau itu sepintas dan langsung dihilangkan. Tetapi kalau dipendam, itu menjadi karakter, itu menjadi habit, kebiasaan yang buruk. Sedikit-sedikit iri hati, gampang tersinggung, marah. Nah ini dikatakan masih manusia duniawi. Tapi saya percaya sore hari ini kita semuanya sudah meninggalkan itu. Amin. Nah next. Siklus pertumbuhan rohani selanjutnya adalah tadi kanak-kanak. Sekarang menuju kepada dewasa rohani. Saya langsung lompat dari kanak-kanak ke dewasa rohani. Di umur manusia pada umumnya, kalau sudah dikatakan dewasa rohani, umumnya dewasa secara fisik, secara umur 20 tahun ke atas.
Sama dengan gereja ini, umur 26 tahun. Sudah dewasa, sudah matang Bapak Ibu dalam segala hal. Gitu. Ini sangat luar biasa. Dan ketika saya melihat kalau gereja ini menurut pandangan saya dan penelitian secara pribadi dari saya, kalau gereja kalau sudah umurnya sampai lebih 20 tahun, kehidupan jemaatnya, pertumbuhan kerohaniannya tidak menunjukkan kedewasaan, ini perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena saya pun masih kanak-kanak di dalam kerohanian, dalam arti membangun gereja. Masih akan masuk 5 tahun. Dengan hal ini saya belajar dari gereja-gereja yang bertumbuh dengan durasi waktu pelayanan gereja itu yang menuju kedewasaan, dalam arti diukur daripada umur manusia. Kalau ada pertumbuhan, saya senang sekali belajar. Sama seperti di gereja ini, saya senang sekali. Begitu. Nah, dewasa rohani Bapak Ibu. Selanjutnya 1 Korintus 14 ayat 20 berkata begini. Bapak Ibu, menjadi dewasa adalah keputusan. Amin. Menjadi dewasa itu keputusan. Keputusan dari siapa? Dari setiap kita, dari setiap jemaat. Secara keseluruhan adalah gereja itu sendiri. Gereja akan berupaya untuk mendewasakan seluruh jemaatnya. Jadi itu keputusan daripada gereja dan itu harus ditangkap oleh seluruh jemaat. Tadi kan ada pengumuman untuk anak-anak muda, yaitu tentang apa tadi dikatakan? Ada Bible study. Wow, saya bilang ini luar biasa. Bapak Ibu, saya juga ngajar kom, Bapak Ibu. Saya ngajar kom dan saya juga masih belajar Bapak Ibu dalam hal teologi. Gitu. Saya sedang menyusun skripsi, baru S1 Bapak Ibu. Tapi saya mau belajar, ini mau masuk umur saya yang ke-50. Tapi di dalam hati saya tidak ada kata terlambat untuk belajar. Amin. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Keputusan saya adalah untuk gereja Tuhan menjadi dewasa harus ada sesuatu yang harus saya lakukan. 1 Korintus 14 ayat 20 berkata begini. Saudara-saudara, janganlah sama seperti kanak-kanak dalam pemikiranmu. Amin. Jangan kanak-kanak di dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Wow. Akan bisa sampai kepada firman ini ketika gereja mengambil keputusan untuk menjadi dewasa. Gereja membimbing umatnya, jemaatnya untuk mengambil keputusan menjadi dewasa. Karena kita akan melihat apa dampak jemaat Tuhan kalau sudah dewasa. Gereja kan mempunyai visi. Setiap jemaat Tuhan itu dituntun menjadi dewasa. Bahkan firman Tuhan katakan di Matius, di kitab Matius pasal 24 kalau tidak salah, bahwa untuk menjadi pengantin pria, untuk menjadi pengantin wanita, menyambut pengantin pria harusnya sudah dewasa. Yesus adalah pengantin pria, kita umatnya adalah pengantin wanita. Kita akan siap menyambut, tetapi itu sudah dewasa secara rohani. Saudara-saudara, janganlah sama seperti kanak-kanak dalam pemikiranmu. Kita harus berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus mengejar menuju kepada kedewasaan. Banyak kegiatan gereja ini untuk mendewasakan jemaatnya. Baik di KUL, baik di dalam setiap departemen yang ada. Semuanya berfungsi. Tujuannya apa? Supaya berubah cara pemikiran dari kanak-kanak, tetapi
dikatakan dewasa di dalam pemikiran. Bahkan segala sesuatu perbuatan yang mengarah kepada kejahatan itu ditinggalkan. Kalau kanak-kanak mereka suka-suka mereka lakukan gitu. Mau nyolong pun, mau nyolong uang mamanya, papanya, ya udah bagi mereka biasa. Begitu. Tetapi bagi orang dewasa akan mikir. Ini baru nyolong uang orang tua, apalagi yang di luar gitu kan. Apalagi yang di perusahaan-perusahaan sana sampai mau korupsi gitu kan. Melakukan tindakan korupsi. Salah satunya karena mereka nggak dewasa secara rohani. Kalau mereka dewasa secara rohani, di hadapan Tuhan, Tuhan Maha Tahu, Tuhan omnipresent, Maha Hadir, sampai kedalaman isi hati manusia pun Tuhan tahu, dia akan berpikir 2 kali lipat untuk melakukan itu, bahkan berlipat-lipat. Karena ada konsekuensinya. Begitu. Ini secara rohani. Saya percaya kita yang ada di dalam dunia sekuler, di dalam pekerjaan, kantoran, perusahaan, kita mau menjadi dewasa rohani, kita mau menjadi benar di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi kanak-kanak dalam kejahatan, tetapi melakukan secara dewasa. Terlebih cinta dan takut akan Tuhan. Amin. Nah, next selanjutnya. Belajar menggali firman. Rindu air susu yang murni, makan rohani adalah nutrisi yang terbaik. Tadi saya sudah menyinggung tentang bayi yang baru lahir akan disusui oleh ibunya. Agar apa? Nutrisi yang bergizi, daya tahan tubuh mereka menjadi kuat. Sama dengan kita Bapak Ibu. Secara rohani kita rindu firman yang hidup. Itu adalah makan rohani. Itu nutrisi yang terbaik secara rohani. Apa itu? Yang pertama, ayo rajin merenungkan firman. Tadi ada di slide pengumuman renungan hebat setiap hari. Setiap hari. Ada tuntunan-tuntunannya. Merenungkan firman. Ada di dalam Mazmur 1 ayat 2. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa kita renungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu ada Allah sendiri. Firman yang menjadi Allah. Dia adalah Logos. Untuk apa? Membangkitkan kerohanian kita. Membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, harmonisasi, komunikatif, membangun komunikatif dengan Allah. Menangkap pesan-pesan daripada Tuhan dan kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ini berbicara tentang hubungan harmonis melalui doa. Selanjutnya apa? Kita dituntut untuk memberitakan firman. Amin. Setiap kita harus menjadi pelaku pemberita firman. Bukankah firman Tuhan berkata, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu suatu perintah. Agar apa? Agar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Dan gereja ini pun semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan melalui gereja ini. Nah, terus menuntun mereka kepada Kristus. Berikutnya, ada rasa takut akan Tuhan, berpegang pada firman-Nya. Dalam arti takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan, menjauhi segala perbuatan dosa, tetapi memegang firman dan segala perintah-perintahnya. Itu ciri-ciri adalah orang yang sudah dewasa Bapak Ibu. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak gampang diombang-ambingkan. Orang dewasa rohani itu pengajaran akan ditangkap secara benar. Pengajaran firman secara benar. Percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Karena suka menggali firman. Selanjutnya belajar taat. Berpegang pada kebenaran. Amin. Kita harus taat Bapak Ibu. Tuhan Yesus aja taat kepada Bapa. Sampai dia harus mati. Berkorban. Mati di atas kayu salib, menanggung segala kutuk
yang seharusnya kita tanggung. Tujuannya apa? Agar kita menerima jaminan keselamatan kekal. Nah, selanjutnya yang kedua, pusat pertumbuhan adalah Kristus. Pusat pertumbuhan kita adalah fokusnya kepada Kristus. Katakan amin. Efesus 4 ayat 15 berkata begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Dia huruf besar, Yesus. Kristus yang adalah kepala. Amin. Nah, apa yang dimaksudkan di sini bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, yang pusatnya adalah Kristus, karakter kita berubah. Dari karakter kanak-kanak menuju kepada kedewasaan, kedewasaan rohani. Kanak-kanak rohani menuju kepada kedewasaan rohani. Yang kedua, memelihara sifat yang baik. Terus dipupuk hal yang baik di dalam hati. Gitu. Karena apa? Kebenaran itu yang sudah membentuk sehingga kebaikan itu yang akan terus muncul dalam hati kita. Kebaikan itu bersumber daripada Tuhan. Karena fokus kita adalah Kristus, Tuhan. Kasih yang ditumbuhkan. Hukum yang utama dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap kekuatan, bahkan dengan segenap apa yang ada pada diri kita. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia. Yesus itu adalah kasih. Kalau kita katakan kita pengikut Kristus, kita pun harus memancarkan kasih. Dalam arti siapapun yang membutuhkan pertolongan kita, semampu kita, kita bantu. Bahkan kita mengasihi orang-orang di luar sana yang belum terselamatkan. Ketika kita sampaikan kebenaran firman, mereka merespon, baru kita bawa mereka di dalam kasih Tuhan. Memiliki cara pikir kekekalan Bapak Ibu. Fokus kepada Kristus itu bukan fokusnya di dalam dunia ini aja. Tetapi ada fokus di dalam kekekalan. Membawa mereka kepada Kristus. Yang berikutnya menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terus dibaharui. Dibaharui. Nah, next selanjutnya. Berikutnya pusat pertumbuhan adalah Kristus, Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kedewasaan penuh. Itu adalah puncak. Firman Tuhan berkata begini. Kalau kita katakan, kalau engkau mengatakan Kristus ada di dalam engkau wajib hidup seperti Kristus hidup. Ini yang dikatakan bahwa kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dewasa penuh ketika dibentuk, ketika dia direndahkan, dia tetap rendah hati. Dia tidak membalas. Kedewasaan penuh. Ketika dijahati, dia akan tetap mengampuni. Ini kedewasaan penuh. Dia tidak akan ngelawan tetapi dia serahkan semua kepada Tuhan. Tingkat kedewasaan penuh. Dan ini sedang kita mengarah ke situ. Dan firman Tuhan berkata, sempurnalah kamu sebab aku sempurna. Kata firman, kata Tuhan Yesus. Kita menuju kepada kesempurnaan. Selanjutnya, ciri kerohanian kanak-kanak ini gambarannya tadi. Saya tidak bikin di depan tetapi di belakangnya. Biar Bapak Ibu melihat dan mengetahui. Statis, stabil, stuck. Tidak ada perubahan. Nah, emosionalnya juga. Emosional yang meluap-luap, tidak terkendali. Pada umumnya kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Ketika dikasih kepercayaan, dilakukan ogah-ogahan. Susah dibentuk. Dan egoisnya sangat tinggi sekali. Itu karena aku loh. Kalau aku nggak ada, nggak akan jalan. Nah, itu kekanak-kanakan. Nah, terus belum teruji. Dalam arti apa yang dikatakan itu kemungkinan tidak sesuai dengan realita apa yang akan dilakukan dan yang pernah dilakukan. Ini ciri-ciri kanak-kanak rohani Bapak Ibu.
Kita mau tinggalkan ini semua, amin. Kita tinggalkan ini semuanya. Jangan ada disimpan di dalam kehidupan kita. Nah selanjutnya, kedewasaan rohani, kerohanian yang terus bertumbuh, hidup yang berbuah, mengerti tujuan hidupnya dalam Tuhan, hidup berkemenangan. Amin. Orang dewasa akan terus bertumbuh kerohaniannya. Dan orang akan melihat, oh iya ya, wah puji Tuhan. Dia semakin dewasa, semakin kita lihat buah dari kehidupannya. Yang dulu dia pemarah, yang tadinya suka bohong-bohong, tipu-tipuan. Oh janjinya aja, janji-janji manis tapi gak pernah ditepati. Nah ini berubah dan orang melihat buahnya. Dan dewasa rohani mengerti tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Ketika dia datang ke gereja, ketika dia melayani Tuhan, dia lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Bukan untuk pemimpin gereja, bukan untuk gembala, tetapi dia lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Amin. Para anak-anak muda ketika kalian melayani di gereja ini, saya percaya karena kalian sudah mengerti tujuan hidup kalian. Amin. Nah, hidup berkemenangan Bapak Ibu. Yang dewasa rohani ketika ada masalah, ketika ada badai, dia akan berkata, aku sudah pernah melewati itu. Aku akan tetap jadi pemenang. Amin. Nah next, selanjutnya dengan cepat. Jadilah pemenang. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yesus inkarnasi ketika datang ke dunia menjadi sama seperti manusia. Dia adalah Allah sepenuhnya, Tuhan sepenuhnya. Tetapi dalam wujud sebagai manusia, dia harus mengikuti aturan yang ada di dunia. Bahkan dikatakan dia harus mengikuti yang namanya segala sesuatu permasalahan yang dihadapi sebagai manusia di dunia ini. Tetapi Yesus melakukan itu semua dengan ketaatan, dengan tingkat kedewasaannya, dia taat kepada Bapa. Dan ketika menyelesaikan tugasnya, dia menjadi pemenang, duduk di dalam tahta kemuliaan bersama dengan Bapa di sorga. Apa aja untuk jadi pemenang itu? Kita harus menguduskan hidup kita di hadapan Tuhan. Terjaga hidup kudus. Amin. Anak-anak muda, ayo jaga hidupmu kudus. Karena Tuhan sangat memperhitungkan kehidupanmu. Orang-orang tua, dewasa, ayo jaga kekudusan. Nah selanjutnya, mengubah hidup kita. Jadi pemenang itu harus berani mengambil tindakan mengubah. Dari hal kekanak-kanak menjadi dewasa rohani. Untuk menjadi pemenang. Dan kita harus penuh di dalam kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus berbicara tentang kerohanian, seberapa banyak yang kita tahu firman, itu yang kita lakukan. Dan kita semakin mau belajar untuk terus Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Dan itu berdampak keluar. Dengan demikian, maka Tuhan akan berkata, engkau anakku yang berkenan, yang layak menerima dan mendapat apresiasi daripada Tuhan sendiri. Dipermuliakan. Dipermuliakan dalam arti segala sesuatu yang ada di dunia ini janji Tuhan kita akan mengalaminya. Bahkan di dalam kekekalan Tuhan berikan jaminan itu. Dipermuliakan. Hanya orang pemenanglah yang akan bersama dengan Bapa di sorga. Dan kita menjadi pemenang. Amin. Next. Selanjutnya. Ciri seorang pemenang Filipi 3 ayat 12 sampai 14, tidak cepat puas. Tidak cepat puas diri dengan prestasi rohani, terus melatih dengan inovasi baru. Jangan cepat puas rohani Bapak Ibu. Ayo, saya pun dulu begitu. Dari saya baru bertobat, masuk pelayanan, ada di tim PPW, jadi saya pendoa, saya kabit doa. Akhirnya terus ditingkatkan. Dikasih kepercayaan menjadi pejabat, gitu, pendeta. Selanjutnya Tuhan percayakan lagi pelayan-pelayan lain, sehingga terus mengupgrade diri, akhirnya dipercayakan menjadi gembala Bapak Ibu. Itu ada perubahan Bapak Ibu. Saya percaya saudara pun akan mengalami hal seperti ini. Amin. Nah terus yang kedua, melupakan apa yang telah di belakang, berdamai dengan masa lalu, belajar dari kekekalan untuk meraih kemenangan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Melupakan apa yang telah di belakang kita, berbicara tentang berdamai dengan masa lalu.
Masa lalu kita jangan membuat masa lalu yang kelam, yang buruk membuat kita nggak move on. Yang membuat kita nggak bisa bergerak. Membuat kita nggak bisa jadi pemenang. Tapi kita harus berdamai. Kita harus bereskan itu di hadapan Tuhan. Terus belajar dari kekalahan untuk meraih kemenangan. Kita banyak menjalani proses kehidupan ini. Banyak gagal. Tetapi kegagalan itu kita belajar untuk kita ke depannya lebih baik lagi. Amin. Nah, next selanjutnya. Ciri seorang pemenang berikutnya, fokus kepada tujuan. Kita harus fokus kepada tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah meneladani Kristus. Tujuan kita apa? Tujuan kita menjadi seperti Kristus. Tujuan kita apa? Memerintah bersama dengan Bapa di sorga. Kelak ketika kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Coba colek kiri kanannya. Ayo fokus kepada tujuan akhir kita, kepada Kristus. Fokus kepada Kristus. Tujuan akhir kita Bapak Ibu. Kalau sudah dewasa rohani, saya mau katakan, mau disuruh kemanapun melayani, dimanapun melayani, karena dia tahu fokus saya adalah Kristus, dia akan lakukan itu Bapak Ibu. Terus dikatakan pemenang sejati senantiasa memandang hadiah atau mahkota kemuliaan yang disediakan oleh Bapa. Tidak sembarangan Bapa menyediakan mahkota itu kelak. Hanya bagi pemenang. Karena sudah melewati dari kanak-kanak rohani, dewasa rohani, dan jadi pemenang. Menang atas segala aspek kehidupan. Menang atas kedagingan. Menang atas segala perbuatan-perbuatan dosa. Tipu daya iblis. Dan selanjutnya kita harus fokus pada garis akhir. Amin. Kita harus fokus. Kita nggak boleh setengah-setengah. Kita harus selesaikan pertandingan iman ini bersama dengan Tuhan. Karena upah kita, upah kekekalan mulia dalam kemuliaannya Bapak Ibu. Tidak ada lagi nanti di sana sakit, penyakit, penderitaan. Kemuliaan. Tidak ada lagi kesusahan di sana. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kirain masih ada. Pasti melihat, oh kayaknya Pak Pendeta ini masih ada ini kayaknya. Tapi sudah selesai Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya percaya. Yang hadir pada sore hari ini bukan kanak-kanak rohani lagi. Tetapi dewasa rohani dan siap jadi pemenang dan jadi pemenang. Amin. Haleluya. Yuk imam pemuji pemenyembah Tuhan. Saya rindu kita menaikkan satu pujian sebelum kita menutup firman ini. Karena firman yang penuh dengan sukacita untuk kita semuanya Bapak Ibu. Kita naikkan satu pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Ada dentuman yang penuh dengan sukacita agar kita tetap fokus kepada Kristus. Amin. Haleluya. Tos kiri kanannya lebih daripada pemenang. Wah, di HUT ke-26 ini melewati fase ini harus lebih lagi jadi pemenang. Amin. Apa yang kita gumuli, apa yang kita doakan, kita harus gapai bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Saudara adalah pemenang. Pemenang di dalam Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita katakan dengan iman. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman ini kami terima, kami terapkan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami akan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Biar fokus hidup kami hanya untuk Tuhan saja. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Berikan kami pengajaran-pengajaran untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Khususnya untuk anak-anak mudamu di tempat ini, generasi Yeremia. Pak Alex sudah memberikan contoh kehidupannya, masa mudanya yang dipakai dan diserahkan untuk Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mempertumbuhkan rohaninya dengan luar biasa. Menjadi alat Tuhan, menjadi seorang gembala untuk mengembalakan, untuk menjaring jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari kita akan mengarahkan tangan kita kepada Bapak Alex untuk apa yang Tuhan sudah pakai dalam kehidupannya dan dia sudah taburkan di tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkatinya kembali berlipat kali ganda. Berikan terus Tuhan kemampuan, kekuatan, pengertian, hikmat yang daripada Tuhan, dan kesehatan serta berkat-berkat yang dibutuhkannya untuk kemuliaan nama Tuhan beserta dengan keluarganya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkanlah hati saudara untuk membawa pulang berkat Tuhan, yaitu berkat damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa di surga. Dan kita terus berjanji makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudusnya, khususnya di Pentakosta ketiga ini. Dari malam ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum meninggalkan ruang ibadah, silakan bersaat teduh sejenak Bapak Ibu, dan kita bertemu lagi minggu depan
dengan sukacita yang daripada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.